Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 8 November 2024. Seperti biasa, kita menggunakan bacaan Ekaristi hari ini sebagai titik permenungan kita. Bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3, ayat 17, sampai bab 4, ayat 1. Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa kita menantikan Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi dengan tubuhnya yang serupa. Kita akan diubah dari hidup dunia kepada hidup ilahi. Orang-orang dunia menjadikan perut mereka adalah Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin menyerupai dengan Dia. Bukan perkara-perkara duniawi yang dipikirkan, melainkan kita dijadikan sewarga dengan kerajaan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang, yang digambarkan dengan perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kepadanya dituduhkan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan uang tuannya. Dan ketika ia akan dipecat oleh tuannya, sang bendahara berpikir untuk menyelamatkan diri, agar ketika dipecat ada orang yang menerimanya. Maka ia memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Yang berhutang kepada tuannya 100 tempayan minyak, diminta mengganti surat hutang dengan 50 tempayan. Dengan demikian, seakan-akan ia baik. Yang berhutang 80 pikul diminta untuk mengganti dengan lebih sedikit. Yesus memuji bendahara itu karena kecerdikannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal saya tawarkan untuk menjadi permenungan kita hari ini. Paulus mengajak kita untuk menantikan Sang Penyelamat yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya. Dengan cara kita memikirkan hal-hal yang ilahi, bukan memikirkan keserakahan, perut, dan hal-hal duniawi, melainkan mengarahkan pandangan dan pikiran kita kepada hal-hal surgawi
karena kita adalah warga kerajaan Allah yang menantikan Sang Penyelamat, Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menjadikan kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka kita boleh merenungkan, melihat bagaimana selama ini kita bertindak menantikan Sang Penyelamat. Apakah masih mengarahkan hidup kita hanya kepada hal-hal duniawi, urusan perut, urusan duniawi yang semakin menjauhkan kita dari Yesus Kristus? Ataukah kita sudah mengarahkan hidup dan pandangan kita kepada hal-hal surgawi, sehingga kita nanti kedapatan setia dan Yesus akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita hidup mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Penyelamat? Dari bacaan Injil, kita harus cermat dan hati-hati membacanya, seakan-akan Yesus membenarkan ketidakjujuran bendahara. Bukan itu yang mau dikatakan. Yang mau dikatakan adalah segala daya upaya dari sang bendahara yang akan dipecat untuk penyelamatan dirinya. Ia mencoba memutar otak agar ketika dipecat ada orang yang menampungnya, menerimanya. Itulah yang dipuji oleh Yesus. Kalau anak-anak dunia tahu bagaimana menyelamatkan diri di tengah dunia ini, seharusnya kita juga berupaya dan berusaha untuk mencapai keselamatan yang kekal. Mungkin menjadi pertanyaan kita, mengapa tuannya membiarkan sang bendahara mengurangi surat hutangnya? Kita tahu bendahara ini dipercaya oleh tuannya, sehingga hartanya dipercayakan untuk dikelola oleh bendaharanya. Dan ketika ada orang yang berhutang 100 tempayan minyak atau 50 atau berapapun, dalam surat hutang bisa ditulis lebih dari itu untuk kepentingan sang bendahara. Sehingga mau tidak mau, dengan bunganya yang hutang harus membayar. Karena tertulis dalam surat hutang demikian. Maka ketika sang bendahara memanggil orang yang berhutang, berapa hutangmu kepada tuanku? 100 tempayan minyak. Sebenarnya bukan sebegitu. Ianya berhutang 50 tempayan. Dan ketika bendahara meminta mengubah surat hutang, seakan-akan ia baik. Padahal itulah yang ia hutang waktu itu. Dengan demikian, bendahara ini cerdik untuk penyelamatan dirinya.
Maka Yesus mengajak kita sebagai anak-anak terang seharusnya juga cerdik di dalam menyelamatkan diri dari kuasa dosa agar mendapatkan kehidupan yang kekal. Pertanyaan kedua untuk kita renungkan. Sudahkah aku berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara agar selamat dalam kehidupan yang kekal? Usaha apa yang telah saya lakukan? Semoga kita akhirnya lebih cerdik dari orang-orang dunia untuk mendapatkan keselamatan yang kekal yang datang dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajak kami berusaha semaksimal mungkin mencapai keselamatan yang Kau janjikan. Semoga kami menanggapi dengan hidup baik dan meninggalkan hal duniawi, agar akhirnya dengan usaha kami ini, kami kedapatan setia dan Kau pantaskan untuk menerima keselamatan yang kekal dalam kerajaan-Mu. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau bantu agar tetap berkobar, semakin mendalam dan semakin tangguh, sehingga kami mampu terus berusaha semaksimal mungkin mencari keselamatan kekal dari-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Hamba-hamba-Mu yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga akhirnya mereka tetap merasakan kasih setia-Mu untuk hidup mereka. Oleh karena itu, bantu, bimbing, dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Terima kasih untuk segala usaha dan partisipasi penjenengan bagi gereja, di lingkungan, di wilayah, di paroki, di kevekepan maupun di keuskupan. Lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, waktu, dan juga dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan Injil. Terima kasih juga atas amplop misi yang sudah terkumpul dan sudah diserahkan ke ekonom di Jalan Guntur nomor 20 untuk membantu para misionaris dan umat yang dilayani. Berkenaan dengan korban letusan gunung berapi di Flores, dalam rapat dewan diputuskan kita akan membuka kesempatan umat
untuk membantu mereka dengan pengumpulan dana. Maka yang berkenan untuk mengumpulkan, silakan menghubungi saya atau transfer di mana nanti akan dicantumkan nomor rekeningnya. Mudah-mudahan kita mampu membantu mereka untuk meringankan beban penderitaan mereka yang terkena letusan gunung berapi. Saya ingatkan, Sabtu dan Minggu akan ada dari paroki Bayu Temumpang penggalangan dana. Mari kita bantu mereka untuk mewujudkan pembangunan kapel atau renovasi kapel. Orang muda Katolik saya undang untuk hadir dalam EKM hari Sabtu besok. Mari kita bersama-sama dengan OMK Serayon Buisdiana untuk mengadakan EKM, saling kenal, sehingga orang muda kita sungguh kelihatan semangatnya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.